Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke, anak kelas 6 hari ini kita waktunya pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Sehat semua kan? Sehat. Bahagia semua? Bahagia. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang kalian saya ajak menjadi pencipta teknologi. Mau nggak? Mau. Karena seru nggak ya? Hai, aku mau ajak kalian jadi pencipta teknologi. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa rahasia yang dipakai untuk membuat game seru, aplikasi keren, dan robot pintar. Serta masih banyak lagi, misalnya seperti mobil pintar. Sekarang banyak kan? Sepeda motor sudah bisa jalan sendiri, nggak pakai isi bensin. Biasanya pakai apa itu? Listrik. Terus mobil-mobil nggak usah disetir, bisa jalan sendiri. Namanya mobil apa? Mobil otonom. Nah, bahasa rahasia ini disebut dengan kode. Apa? Kode. Nah, siapkah kalian jadi pencipta teknologi masa depan? Siap. Oke, hebat. Oke, selanjutnya apa sih coding itu? Mesti kalian bertanya-tanya ya. Coding itu apa? Coding itu adalah seperti memberi perintah yang sangat jelas kepada komputer. Jadi kalian nanti membuat bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh komputer. Komputer itu pintar, tapi dia hanya melakukan apa yang kita suruh. Misalnya, hai Google, tolong matikan lampu. Ya dia hanya matikan lampu. Misalnya karena suruh matikan lampu, dia nggak mungkin sambil nyapu. Itu nggak mungkin. Itu kalau kalian. Tapi kalau komputer itu disuruhnya apa ya dia hanya melakukan yang disuruh itu. Nah, kode itu sama dengan resep yang kita buat. Sedangkan komputer itu yang mengolahnya atau koki yang memasak. Nah, kalau resepnya jelas, maka masakannya enak. Dan kalau kodenya benar, berarti programnya bisa jalan. Oke, misalnya maju 3 langkah, jelas kan? Majunya 3 langkah, kemudian belok kanan, belok kiri, jelas kan perintahnya? Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, coding bukan hanya untuk orang dewasa. Coding itu seru dan kalian bisa. Yang pertama, membuat game kalian sendiri. Nantinya akan seperti itu. Yang kedua, membuat cerita animasi yang bergerak. Jadi kalian pernah tahu nggak di TikTok ada gambar anak kecil bisa lari-lari. Padahal itu gambar, bukan video nyata. Itu namanya menggunakan AI. AI itu dibuat dari kumpulan coding ini tadi. Kemudian membuat robot bisa menarik atau berjalan. Nah, coding membantu kita untuk menjadi pencipta, bukan hanya pengguna. Nah, kalian bisa membuat teknologi yang membantu orang lain. Jadi nantinya kalian juga bisa menciptakan sebuah produk yang bisa berguna untuk orang banyak. Contohnya yang sekarang ini, nyapu aja nggak pakai sapu, gitu. Apa? Robot. Yang bentuknya apa? Seperti itu. Selanjutnya, nah jantungnya coding itu namanya algoritma atau urutan langkah. Sebelum kita membuat kode, kita harus punya algoritma. Algoritma adalah urutan langkah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Contoh algoritma dalam sehari-hari itu urutan memakai seragam. Pertama-tama
seragamnya disiapkan, terus disetrika, terus dibuka begini, terus dipakai tangannya dulu. Nah, misalnya bunyinya sudah dibuka, kira-kira sulit apa enggak? Terus tambah lagi urutan mengikat gigi. Siapkan odol dan sikat. Kalau hanya odol saja, bisa enggak? Tidak bisa. Kalau hanya sikat saja, enggak pakai sabun mandi. Enggak mungkin loh. Terus urutan membuat nasi goreng. Jadi nasinya disiapkan, bumbunya apa saja disiapkan, terus diulek, nanti terus digoreng telurnya dulu. Kalau misalnya urutannya salah, hasilnya kira-kira gimana? Misalnya sikat gigi aja, kalian odolnya belum dikeluarkan, langsung dibuat sikatan. Kira-kira hasilnya gimana? Sesuai yang diinginkan ya? Kalau misalnya urutan membuat nasi goreng itu setelah minyak, terus telur, terus nasi, terus bumbu nasi. Kalau misalnya minyaknya terakhir, kira-kira gimana? Lengket, betul ya. Nah, sekarang bermain dengan algoritma. Bagaimana cara berjalan dari pintu kelas ke meja guru? Kira-kira gimana? Sekarang dari pintu kelas menuju ke mejanya Bisma, gimana kira-kira? Maju terus, belok kiri terus, belok kiri terus, maju lagi, belok kanan terus, dari pintu, maju terus, belok kiri. Coba sini, Haikal, sini maju. Dari pintu maju. Jadi robot ya, ini dong. Nah, terus kemana? Belok kiri. Belok kenceng toh. Nah, terus itu belok kanan. Nah, terus maju. Nah, itu robotnya jalan. Terus lurus, terus belok kiri. Maju. Nah, seperti itu. Ya, stop. Nah, ini namanya algoritma urutan-urutannya. Jadi kita harus memberi perintah dengan jelas satu persatu. Ya, kamu bisa di sini aja. Oh, gitu ya. Terima kasih. Nah, kalau ada langkah yang hilang, lagi. Kalau ada langkah yang hilang misalnya, yo, robot lagi. Maju. Kan belum ada perintah belok. Ya, maju. Belok kirinya ada nggak? Kira-kira gimana? Ada. Ya, terima kasih ya kawan. Nah, membuat kode itu sama seperti menyusun balok. Kita tidak perlu mengetik tulisan rumit. Nah, di SD kita hanya menggunakan blok coding. Ini seperti bermain puzzle atau Lego. Setiap balok mempunyai perintah sendiri. Misalnya, kalau balok merah itu nanti dia bergerak. Kalau balok kuning dia mengeluarkan suara. Kalau balok hijau dia ada tampilannya. Kemudian kita susun baloknya dengan benar, maka programnya pun juga jadi seperti ini. Ketika bendera diklik, geraknya 10 langkah, kemudian putar 15 derajat, katakan halo. Nah, tuh seperti itu ya, programnya selesai. Kemudian kode bikin kalian jadi lebih pintar. Belajar kode melatih kita untuk satu, memecahkan masalah. Yang kedua apa? Berpikir logis. Yang ketiga, sabar. Ya. Jadi yang memecahkan masalah. Kalau kodenya salah, maka kita harus mencari tahu salahnya. Terus berpikir langkah demi langkah, menuntut, itu namanya logis seperti tadi. Jalannya juga harus lurus, harus menuntut, maju.
maju, belok kanan, maju lagi, belok kiri, maju lagi. Tapi kalau dia hanya maju, belok kanan, belok kiri, dia nggak maju, tapi langsung belok kiri, ya kan? Seperti itu. Kemudian sabarnya adalah kadang kalau salah kita harus mencoba lagi sampai berhasil. Ini namanya literasi. Nah, sekarang kita berkenalan dengan AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Artifisial itu buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah mesin atau program yang bisa berpikir atau belajar seperti manusia. Contoh AI di sekitar kita, satu, apa yang kalian tahu? Ya, kita bisa wajah jerawatan itu bisa menjadi mulus, ya dong? Itu namanya filter. Terus face apa itu yang buka kunci itu loh, face ya itu. Kemudian speaker kita yang bisa bicara, yang gimana ya? Speaker. Nah, seperti itu, sama lebih tahu ya. Terus musuh di game yang kita. Ya, dia kan kalian main game ya, sama komputernya, sama minggu kanan itu loh, dia yo ngedani sampai dia nggak menghalangi jalannya kalian, enggak? Ya, gue maksudnya di judulnya TV itu ada orangnya kan enggak toh? Berarti dia adalah komputer yang otomatis digerakkan oleh reaksi tubuh kita, gitu ya. Itu namanya AI juga. Kemudian Google Maps yang tahu jalan. Ya kan? Gak enak sih mulai pintar dari Google Maps kalau mengenai jalan ya. Dia jalan seperti apa pasti tahu. Keadaannya macet atau enggak, atau mungkin nanti jalannya belok-belok, jalannya kecil, seperti itu. Dan AI membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Bagaimana AI bekerja? Nah, AI itu seperti bayi yang pintar. Dia butuh belajar. Ya meskipun dia pintar, tapi dia butuh belajar. Caranya belajar gimana? AI itu membutuhkan banyak data yang masuk. Misalnya, kalian beberapa kali memasukkan tolong buatkan saya resep masakan untuk hari ini yang simple dengan bahan dasar ini. Terus selama 10 kali betul-betul kalian mengisi seperti itu, maka yang ada di rekaman laptop kalian atau gadget kalian itu ya seperti itu nanti. Nanti misalnya di bawah saya akan tanya siapakah saya. Nanti pasti disitu menjawab, kamu adalah orang yang sedang memasak. Karena data yang masuk adalah kalian mencari resep masakan. Nah ini contohnya, AI tahu mana gambar kucing dan mana gambar anjing. Kita beri dia ribuan gambar kucing dan anjing. AI melihat pola dari gambar-gambar itu dan belajar. Setelah belajar, AI bisa menebak gambar baru dengan benar. Itu contohnya. Misalnya anjing pas tidur, pas lari, pas jalan, pas mainan. Kucingnya juga seperti itu. Nanti lama-kelamaan semakin banyaknya data dimasukkan, AI bisa menebak, oh yang ini kucing, oh yang ini anjing. Karena dia mengidentifikasi dari data yang masuk. Nah, kode dari AI di sekitar kita, dari game tablet kalian, lampu lalu lintas sampai robot penyedot debu di rumah, semua dibuat dengan kode dan kadang dibantu oleh AI. Kalian adalah generasi yang akan menciptakan teknologi masa depan. Siapa tahu nanti kalian bisa membuat mobil yang bisa terbang. Terus robot yang bisa jadi teman, diajak curhat. Jadi kita nanti kalian gak butuh teman loh ya, tapi tetap
robot itu adalah sesuatu yang membutuhkan data. Jadi nanti jawabnya juga berdasarkan data yang masuk. Terus game yang lebih seru dari sekarang, misalnya game bisa seperti apa, virtual. Jadi ada gambar orang yang apa, seperti lampu itu loh. Jadi dia game, bentuknya game tapi penampakannya terlihat virtual. Nah, tantangannya mari kita mulai mencoba. Tidak ada yang namanya langsung jago, itu tidak ada. Jadi kita harus belajar mulai dari sedikit, lama-lama kita akan paham. Kita akan mulai dari yang paling mudah. Kemudian, ayo kita mencoba membuat karakter kita bergerak hari ini. Nanti kita belajar ya. Terus, ingat berpikirnya langkah demi langkah. Kalau salah kita coba lagi, dan di dalam setiap kesalahan pasti ada pembelajaran. Oke, siapa kita menjadi pecinta yang hebat? Siap. Mari kita mulai petualangan kode kita hari ini. Oke? Oke.